Jerman. Jerman Tapi kemarin kirim tank ya. Iron Dome-nya kita udah dikirim ke Ukraine. Jadi kita sebenarnya udah bohak-bohak sini, bolong-bolong kita punya Iron Dome. Karena kebanyakan dikirim ke Ukraine. Berita. Makanya hati-hatilah kita dengar Putin itu. Apa yang diomongkannya dulu? Urusan kiamat, urusan Tuhan. Tapi kalau Eropa mau kiamat, urusan saya. Hati-hati loh kalimat itu. Makanya, iya. Kan udah kelihatan, dibagi-bagi. Dia berani ngomong gitu karena kekuatan kalian sudah di Eropa itu udah berkurang semuanya. Iya, aku kemarin udah bilang kan ini dibagi-bagi. Jadi si Putin dapat kita, Eropa. Si Arab-Arab itu dapat Israel. Cina dapat Asia Tenggara. Iya. Itu bagi-baginya. Dan juga si serangnya nanti si Amerika, si Taiwan. Pastilah. Pasti itu. Sementara Rusia sudah apa? Sudah mendeklarkan ada apa-apa dengan Indonesia, saya akan turun. Coba dengan pasukan saya. Tambah ruwet lagi. Saya akan bantu persenjataan. Mau apa kita? Mau apa? Tapi lawan Ukraine nggak selesai Pak Tobing, Rusia kehabisan peluru. Keberuntungan kita dia perang di Ukraine. Ukraine masih bertahan sekarang. Tanyalah Pak Yus. Saya kira memang diulur Pak supaya Eropa yang sengsara Pak. Iya. Perangnya Rusia sama Ukraine kan Eropa yang sengsara Pak. Kita gasnya jadi tinggi sekarang mahal. Kenapa? Ya tapi rehabilitasi kan. Rusia rehabilitasi. Mereka kurang senjata. Mereka dapat senjata dari Korea Utara, dari Iran. Mereka punya pabrik. Juga sekarang full. Mereka bikin senjata. Cuman kita ketinggalan di NATO ini. Kita geblek di Eropa. Pak Yus. Ya. Senjata paling banyak dikirim ke Ukraina kan Amerika kan? Ya. Karena Eropa sekarang itu Amerika dan Jerman Pak Tobing. Amerika dan Jerman. Jerman kemarin kirim tank ya. Iron Dome-nya kita udah dikirim ke Ukraine. Jadi kita sebenarnya udah bohak-bohak sini, bolong-bolong kita punya Iron Dome. Karena kebanyakan dikirim ke Ukraine. Jadi tahun kemarin kan kita udah bilang ini kalau Cina, Amerika, Indonesia pelanduk mati di tengah-tengah gajah sama harimau ini. Sementara Rusia sudah apa? Sudah mendeklarkan ada apa-apa dengan Indonesia, saya akan turun. Coba dengan pasukan saya. Tambah ruwet lagi. Saya akan bantu persenjataan. Mau apa kita? Mau apa? Tapi lawan Ukraine nggak selesai Pak Tobing, Rusia kehabisan peluru. Keberuntungan kita dia perang di Ukraine. Ukraine masih bertahan sekarang. Tanyalah Pak Yus. Saya kira memang diulur Pak supaya Eropa yang sengsara Pak. Iya. Perangnya Rusia sama Ukraine kan Eropa yang sengsara Pak. Kita gasnya jadi tinggi sekarang mahal. Kenapa? Ya tapi rehabilitasi kan. Rusia rehabilitasi. Mereka kurang senjata. Mereka dapat senjata dari Korea Utara, dari Iran. Mereka punya pabrik. Juga sekarang full. Mereka bikin senjata. Cuman kita ketinggalan di NATO ini. Kita geblek di Eropa. Ya, nanti Rusia selesai, kita diserang, udah angkat tangan aja sini. Udah kedinginan dah Belanda. Nah, sini udah dingin. Nggak ada gas Pak Yus, nggak ada gas. Kayak nggak dingin, Pak Yus kedinginan. Oke, lagi deh. Pak Yus harus cari Pol, kebanjiran lo. Aku enggak. Udah bukan cuma dingin, kebanjiran juga Pak Yus. Saya mah di sini anget. Nanti Pak Yus pakai kayu bakar lagi sekarang, balik kayu bakar dia. Pak Yus. Ya. Senjata paling banyak dikirim ke Ukraina kan Amerika kan? Ya. Karena Eropa sekarang itu Amerika dan Jerman Pak Tobing. Amerika dan Jerman. Jerman kemarin kirim tank ya. Iron Dome-nya kita udah dikirim ke Ukraine. Jadi kita sebenarnya udah bohak-bohak sini, bolong-bolong kita punya Iron Dome. Karena kebanyakan dikirim ke Ukraine.
Makanya hati-hatilah kita dengar Putin itu. Apa yang diomongkannya dulu? Urusan kiamat, urusan Tuhan. Tapi kalau Eropa mau kiamat, urusan saya. Hati-hati loh kalimat itu. Makanya, iya. Kan udah kelihatan, dibagi-bagi Dia udah. berani ngomong gitu karena kekuatan kalian sudah di Eropa itu udah berkurang semuanya. Iya, aku kemarin udah bilang kan ini dibagi-bagi. Jadi si Putin dapat kita, Eropa. Si Arab-Arab itu dapat Israel. Cina dapat Asia Tenggara. Iya. Itu bagi-baginya. Dan juga si serangnya nanti si Amerika, si Taiwan. Pastilah, Hmm. pasti itu. Tapi Cina begini, saya udah ke Cina diskusi sama jenderal-jenderalnya, ya. Saya langsung di depan kasumnya mereka loh, kepala stafnya. Jadi saya kan ketua delegasi ASEAN waktu itu. Jadi Filipina apa segala mendengar karena saya dianggap sebagai orang yang netral, dia bicara lah. Jadi saya waktu itu berdiplomasinya begini. Kalau kami dari Indonesia, harta karun yang ada di Laut Cina Selatan, lebih bagus kita kerjasama lah. Tidak usah ada saling satu pun ingin menguasai, gitu loh. Nah, kan lebih enak. Tapi kalau kalian konflik terus, ya nggak bisa kita bagaimana mendamaikannya. Saya bilang lagi begini sama orang kedua di tentara Cina itu. Jadi saya bilang, ya memang susah, tapi maunya Cina, ya, dia mau Cina itu kan ada DOC sama COC. DOC itu Depends on Conduct, sedangkan COC Code of Conduct. Nah, conduct. Jadi Cina nggak mau Code of Conduct. Ya kan? Jadi dia bilang begini, saya tidak akan mau antara Cina dengan negara-negara ASEAN. Saya tidak mau dikeroyok, tapi saya mau biarlah saya hubungan bilateral dengan Vietnam, hubungan bilateral dengan Filipina. Jadi dia tidak mau. Kita nggak ada Clement State. Kemarin ngomong Laut Cina Selatan aja nggak ngerti. Besok aku buka karena saya udah paparan ke Menko ke One Team Press sudah ke Pak SBY. Nasib saya aja lah, saya nggak dikenal, bikin konsep ya. Setelah saya serahkan, itu nggak ada paten saya. Itu haknya mereka. Itulah di militer nggak punya hak paten kalau kita bikin apapun. Karena setelah diserahkan, ya haknya dia. Gitu loh. Besok saya buka lah masalah Laut Cina Selatan. Bukan hanya Laut Cina Selatan. Jadi masalah Taiwan ya. Masalah Taiwan itu Cina nggak akan nyerang lah. Dia nggak mau memulai. Tapi nanti akan diambil sama dia. Dia punya strategi. Bagaimana dia ngambil Makau, bagaimana dia mengambil Hong Kong. Ya kan? Udah jelas. Nah, sekarang dia bilang, waktu itu saya tanya, doktrinnya Cina, kami tidak akan memulai. Tapi kalau sudah dimulai, kami akan kerahkan semua alutsista gitu. Saya ke Cina lagi tahun 2000 berapa itu ya, setelah saya pensiun. Saya diutus dari Lemhanas. Ramelah di situ, semua kita meeting. Masalah One Belt One Road itu. Nah itu wakil ketua MPR-nya itu jadi moderator. Ya, namanya Dr. Zhao. Wanita. Nanti tanyalah si Tantowi Waya. Saya berangkat sama dia kok, si Tantowi Waya itu sama 5 jenderal lainnya. Jadi saya tanya, waktu itu memang karena saya kan pakar memang di alutsista ini. Saya angkat tangan. Kenapa senjata yang kalian kasih ke saya KW-100, saya bilang. Wah, saya ditanya, kenapa KW-100, saya bilang. Wah, terus dokter Jauhnya bilang, ya, kalau saya kasih yang KW-100, nanti malah kalian melawan saya, katanya gitu. Coba. Itu di depan forum banyak. Malamnya saya diundang ke kamar, semua semua pimpinan
pimpinan perusahaan yang membentuk senjata, dia datang dari Beijing ke Haikou. Buru-buru, loh kaget saya, ada apa saya dipanggil? Oh saya bilang benar. Kenapa kalian? Saya buktikan lah bahwa senjata kalian tuh semuanya yang ada di Indonesia itu tak kepake semua. Jeep apa segala macam kan tak lama sudah nggak kepake. Jadi saya bilang, kebetulan saya bilang sama dia, ada satuan Arhanud yang dekat dari rumah saya. Dulu saya di situ 10 tahun. Senjata namanya Jiangbao. Jiangbao. Pulang dari sana saya, tahu nggak? Senjata itu digunakan latihan di Natuna. 14 orang luka, 3 mati. Nah, itulah. Nggak ada yang mau bongkar. Tapi saya sebagai orang yang lebih tahu, senjata ini bermasalah. Itulah. Ini terjadi, buka aja. Kalau saya buka nggak enak. Ya tapi itu fakta kok, itu semua orang tahu. 14 personil, 3 mati. Bayangin, itu si kaptennya itu baru sebelum dia berangkat ke sana, dia datang ke rumah saya sama istrinya. Pak, saya sudah jadi komandan baterai. Oh baguslah, kami mau berangkat ke Natuna. Wah, ada apa ini? Latihan. Wah, latihan. Bawa apa? Senjata Jiangbao. Aduh, nggak usah lah itu. Hati-hatilah. Dia yang mati, tahu nggak? Kasihan aku, kapten baru naik pangkat mati. Coba lah. Mana? Ya, tapi kalau mau jujur ya gimana mau dikasih yang kelas 1. Orang di Indonesia sendiri aja keras banget itu suara anti Cina. Mana berani dia kasih yang bagus. Itulah makanya hubungan diplomatik kita dengan Cina tidak kalau saya bilang fluktuit ya, turun naik. Sama Australia juga demikian, turun naik. Di Australia itu ada kapal selam. Saya waktu itu dengan Kasum berkunjung ke pabrik kapal selamnya Australia. Wah, dibeberkan semua teknologi itu. Nah, kapal selamnya Australia itu adalah kapal selam arus panas. Cobalah, mikirlah kalian. Logamnya semua metalurginya itu arus panas. Hati-hati, kapal selamnya Australia itu sering masuk ke perairan kita nggak tahu. Kemudian dia sudah membangun instalasi peluru kendali di Pulau Christmas. Indonesia punya apa? Makanya jenderal-jenderal kita ini nggak tahu lah mikirnya apa. Saya juga bodoh lah, ngapain capek-capek mikir gini, ya kan? Tapi Pak Topeng, kalau urusan Taiwan itu ya, China kemungkinan besar nggak berani menyerang. Kesatu gara-gara Amerika di belakang. Kedua, itu perusahaan yang terbesar di Cina itu yang namanya Foxconn itu kan punya orang Taiwan. Itu berapa juta itu pegawainya Foxconn itu orang Taiwan yang punya. Jadi secara ekonomi mereka hancur kalau berani nyerang Taiwan. Pak Andi, yang paling berharga di Taiwan itu adalah pabrik TSMC yang chip. Satu-satunya di dunia itu. Betul. Itu yang paling baru, itu harta karunnya Taiwan. Kalau udah kena ya Taiwan bubar itu. Kalau itu dibom, udah unique selling point lagi. Iya, ya, memang betul. hilang. Nah, itu juga another point. Tapi yang saya bilang perusahaan yang banyak pegawainya di Cina itu yang terbesar itu ya Foxconn. Udah, itu punya orang Taiwan, saya baru tahu, bilang nggak. Tapi Cina cukup banyak orang, jadi nggak Ini si khawatir. ulat ganja kemana ya, ulat ganja ya? Tumben nggak masuk ulat ganja. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau
Kau bilang banyak yang tobat.